Ini adalah Mikrotik router boot 2011 dengan seri RB2011 UI AS 2HND IN. Dalam paket pembelian yang kita miliki ini kalau router boot baru, ini tampilannya sangat simpel sekali. Jadi ketika kita buka kardusnya, kita buka boxnya, ini hanya ada seperti ini, ada buku, semacam buku panduan sederhana. Ini bukan buku panduan ya, hanya untuk pengenalan tentang perangkat saja. Kemudian router bootnya, seperti ini. Ini kalau kita lihat di bagian bawah seperti ini, ada antena untuk wifi atau wifi. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan ini nanti yang akan kita gunakan untuk project di salah satu sekolah di Kabupaten Kudus. Nah, setelah kita lihat router bootnya, di sini juga ada charger. Jadi paket yang ada di dalam box itu hanya sangat sederhana sekali, yaitu ada router boot, adaptor, sama buku untuk mengenal alat. Di sini juga kelihatan. Ada pengenalan tentang peralatannya, spesifikasinya seperti apa di buku ini. Tapi lebih jelasnya kita bisa lihat detail spesifikasi melalui websitenya. Nah, untuk menggunakan perangkat ini, pertama kita harus colok adapter ini ke listrik. Kemudian untuk lubang tombol powernya ada di belakang. Nah, di sini akan muncul indikator LED di bagian atas. Ini sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk melakukan konfigurasi. Nah, di bagian depannya ini ada port USB, kemudian yang ini adalah port SFP. Tapi untuk menggunakannya kita harus tambahkan modul SFP-nya terlebih dahulu. Kemudian ada 5 buah port gigabit Ethernet dan 5 buah port fast Ethernet. Nah, nanti sesuai permintaan dari pelanggan, kita akan konfigurasi ini 5 port di gigabit Ethernetnya kita gunakan konfigurasi secara bridge. Kemudian 5 buah port untuk fast Ethernetnya kita gunakan untuk manajemen routing. Seperti ini ya. Nah, seperti dilihat di sini ada tampilan untuk login ya. Nah, ini user admin. Biasanya kalau perangkat baru passwordnya tidak ada. Untuk melakukan konfigurasi, langkah yang harus kita lakukan yaitu di sini
Di port pertama ini nantinya akan kita gunakan sebagai jalur untuk koneksi internet. Maka di sini kita colokkan kabel yang sudah kabel LAN ya, yang sudah terhubung ke internet. Nah, kemudian untuk port yang lain kita bisa colok di port 2 sampai port 10 ini. Kita bisa gunakan yang nantinya akan kita gunakan untuk konfigurasi router boot ini. Kita bisa colok di port nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Bebas. Nah, pastikan indikator LED-nya nyala sebelum kita konfigurasi. Kalau tidak nyala, tidak akan bisa kita konfigurasi. Untuk spesifikasi dari RB 2011 UI AS2HND ini kita bisa lihat melalui internet atau di situsnya. Kita akses mikrotik.com, kita coba ya, semoga bisa, karena tadi dari pagi saya akses mikrotik.com ini tidak masuk gitu ya. Nah, kebetulan tidak bisa ya. Nah, kita kalau tidak bisa akses mikrotik.com, kita bisa mikrotik.co.id. Nah, kita bisa lihat di sini untuk detail spesifikasinya. Nah, kita bisa lihat di menu router boot 2011. Nah, kemudian ini router bootnya. Nah, spesifikasinya adalah untuk arsitekturnya dia MIP SPE, kemudian CPU-nya dia menggunakan AR9344 600 MHz, current monitor no, main storage-nya adalah 64, RAM-nya 128, SFP port-nya ada 1. Di sini sudah mendukung untuk fiber optik, tapi harus kita tambahkan modul SFP terlebih dahulu agar bisa digunakan. LAN port-nya ada 5, ini yang fast Ethernet, kemudian gigabit Ethernet-nya ada 5, switch chip-nya ada 2, mini PCI, integrated wireless ya. Kemudian wireless standarnya 802 211 BGN. Kemudian wireless TX power-nya ini cukup besar ya, 30 dB. Integrated antena ya, antena gain-nya 4 dB. Mini PCI Express-nya tidak ada atau tidak include, dan tidak bisa ditambahkan gitu ya. Kemudian SIM card slot juga tidak ada. USB ada satu port micro USB. Kemudian power on USB yes, memory card tidak ada, power jack tidak ada, 802 3F support via tidak support. Kemudian PoE in, nah di sini juga ada PoE in-nya. Jadi kalau kita punya perangkat perangkat PoE ya, perangkat PoE, kita bisa langsung colokkan ke port nomor 1. Itu akan memberikan power tanpa kita power listrik ya, tidak perlu kita pakai adapter lagi. Kemudian untuk outputnya ya di port nomor 10. Jadi kalau kita punya perangkat access point atau apapun lah, atau kita punya perangkat seperti ini ada 2 misalnya, kita taruh berjejeran, kita cukup pakai adapter satu saja di salah satu RB atau router boot. Nanti yang router boot satunya kita colokkan PoE out di port nomor 10 dan in-nya yang di RB satunya itu di port nomor 1. Itu nanti sudah bisa kita gunakan. Kemudian serial portnya tidak ada, voltage monitor ada, di situ ada monitornya kecil yang sudah saya tunjukkan di video yang lain. Kemudian temperatur sensor yes, ada temperaturnya, kelihatan nanti di LCD monitornya itu. Ukurannya adalah 25 cm x 25 cm x 9 cm.
Kemudian untuk operating sistemnya adalah router OS. Temperatur range secara normalnya adalah 30 derajat Celcius, minus 30 derajat Celcius sampai maksimal adalah 70 derajat Celcius. Untuk router OS lisensinya adalah level 5, jadi ini cukup bagus ya karena sudah level 5. Nah, demikian untuk spesifikasinya, kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi. Kita akan konfigurasi Mikrotik RB2011 menggunakan koneksi yang ada di SMK Asaidia, yaitu menggunakan bandwidth 200 Mbps. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari virus COVID-19. Oke, kita uji koneksi terlebih dahulu sebelum kita lakukan konfigurasi. Setelah kita uji koneksi, untuk download kita dapatkan speed 195,97 Mbps, kemudian uploadnya di kisaran 39,2021 dan sekitar segitu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita uji koneksi seperti ini, uji koneksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kita sudah punya koneksi internet. Nah, selanjutnya kita cabut atau kita hubungkan kabel LAN yang semula terhubung dengan laptop kita atau komputer, kita hubungkan ke mikrotiknya. Nah, di sini untuk mikrotiknya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk mikrotiknya kita menggunakan RB2011 dengan spesifikasi, yaitu kita bisa lihat spesifikasinya RB2011. Kita bisa, ini tidak ada koneksi di internet ya. Kita langsung config saja menggunakan Winbox. Kita akan jelaskan untuk spesifikasinya nanti setelah kita dapat koneksi internet dari RB2011-nya. Kita akan menggunakan Winbox untuk melakukan konfigurasi. Langkahnya yaitu, nah di sini kita akan hubungkan kabel yang kita colokkan di mikrotik port nomor 2. Untuk port nomor 1 kita hubungkan ke jalur internet. Nah, setelah terhubung, kita bisa klik tombol refresh di Winbox-nya. Nah, setelah diklik tombol refresh akan muncul di sini mikrotiknya menggunakan MAC address sekian, tidak perlu kita jelaskan terlalu panjang. Kemudian kita bisa lihat boardnya untuk memastikan merek board itu adalah RB2011 UI ES2TNT. Nah, kita klik di MAC, kemudian loginnya adalah admin, passwordnya kosong karena perangkat masih baru. Klik tombol connect. Oh ya, biasanya kalau perangkat baru seperti ini dia sudah ada konfigurasi bawaan, yaitu menggunakan IP 192.168.88.1. Ini berarti menunjukkan kalau terdapat IP seperti ini menunjukkan dia sudah ada konfigurasi bawaan. Tapi tidak akan kita gunakan karena akan kita config menggunakan konfigurasi kita sendiri karena sesuai permintaan dari konsumennya. Klik tombol connect. Nah, seperti ini akan muncul Windows
yang isinya adalah router host default configuration. Nah, ini bisa kita gunakan konfigurasi ini, tapi juga bisa kita hapus konfigurasinya. Nah, di sini karena tidak kita gunakan, maka kita hapus konfigurasinya. Kita klik tombol remove configuration di bawah. Nah, setelah kita klik tombol remove configuration di bawah, nah, di sini harusnya Mikrotik ini belum ada konfigurasinya sama sekali. Kita bisa cek melalui menu IP, kemudian klik tombol address. Nah, kalau di sini kosong berarti belum ada konfigurasinya sama sekali. Nah, ini biasanya kalau kita klik tombol remove configuration, Winbox akan terclose atau tertutup. Karena apa? Karena default konfigurasinya hilang. Nah, kita bisa klik tombol reconnect untuk login masuk kembali. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan konfigurasi pada port nomor 1, yaitu kita bisa klik menu IP DHCP client. Untuk port nomor 1 ini kita konfigurasi sebagai DHCP client. Kenapa? Karena biar mendapatkan IP secara otomatis dari ISP atau sumber internetnya. Internetnya di sini kita pakai IndiHome. Kita klik tombol tambah di sini. Kemudian interface kita isikan Ether 1. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti IP address akan terisi secara otomatis. Kita bisa lihat di sini kita mendapatkan IP secara otomatis dari modem IndiHome-nya, yaitu 192.168.100.14, prefixnya adalah 24. Nah, setelah itu kita bisa close. Nah, sesuai permintaan dari konsumen kita bahwa mereka menginginkan untuk router boot ini RB2011 ini kan memiliki 10 port atau 10 Ethernet. Nah, 5 port diantaranya mereka minta untuk dikonfigurasi secara bridge karena untuk akses yang mereka butuhkan. Sedangkan untuk 5 bit berikutnya itu mereka minta dikonfigurasi secara manual, karena untuk kebutuhan mereka juga tidak bisa saya jelaskan secara detail di sini. Di sini hanya akan saya jelaskan untuk konfigurasi dasarnya saja. Untuk konfigurasi lanjutnya tidak bisa saya sebutkan karena ini adalah privasi dari konsumen kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah port nomor 1 itu mendapatkan koneksi internet, seharusnya bisa kita uji coba melalui terminal. Kita bisa klik kecil ya, ping google.com. Kalau jawabannya seperti ini berarti router bootnya sudah ada koneksi internet. Kita bisa klik Ctrl C untuk menghentikan proses ping. Nah, langkah selanjutnya kita setting bridge untuk 5 port awal. Jadi port 1 sampai 5 mereka minta di bridge. Jadi difungsikan seperti hub. Jadi fungsi dari konfigurasi bridge itu memfungsikan router sebagaimana hub atau switch ya. Nah, langkahnya yaitu ada menu bridge di sebelah kiri, kita klik, kemudian klik tombol tambah. Bridge-nya boleh kita ganti nama, boleh tidak. Di sini tidak saya ganti nama karena biar defaultnya saja ya, biar mereka juga nanti kalau mau merubah konfigurasinya tidak kesulitan. Kita klik tombol OK, kemudian di menu port di atasnya kita tentukan port mana saja yang akan kita bridge. Langkahnya yaitu klik tombol tambah. Pertama kita pilih Ether 1, kemudian tambah lagi, pilih interface-nya Ether 2, tambah lagi, enter P itu. Nah, ini nge-close kenapa? Karena kita terhubung di port nomor 2. Port nomor 2 ketika di bridge dia akan memutuskan koneksi sesaat sehingga aplikasi Winbox tertutup.
tapi tidak masalah ya. Kita lanjutkan. Interface-nya Ether 3, kemudian Ether 4, kemudian yang terakhir Ether 5. Nah, kemudian untuk port WLAN-nya mereka juga minta dikonfigurasi secara bridge, jadi biar koneksinya seperti hub juga. IP-nya nanti dapat dari mana? Kalau bridge mereka dapat dari koneksi sumber. Kalau sumbernya di port 1 dari IndiHome, ya nanti yang ngasih IP adalah modem IndiHome-nya. Kita tambahkan di sini port WLAN. Nah, setelah kita config bridge-nya, langkah selanjutnya adalah kita config IP untuk Ether 6 sampai Ether 10, karena mereka minta di situ dikonfig secara routing. Jadi ada IP sendiri untuk yang terhubung di port nomor 6 sampai 10. Kita klik menu IP, kemudian address untuk menambahkan alamat IP-nya. Kita klik tombol tambah, kemudian masukkan IP-nya 172.10, kemudian nomor 6 ya, biar mereka juga mudah mengingat. Kita tentukan portnya nomor 6, di sini kita isi 6 gitu ya. Kemudian 1, trafficnya 24. Untuk traffic ini akan menentukan jumlah klien yang dapat terhubung. Kalau 24 berarti jumlah klien yang bisa terhubung adalah 253. 254 itu sama mikrotiknya. Jadi selain mikrotik yang terhubung adalah 253 klien. Nah, di sini kita tentukan port nomor 6 atau Ether 6. Kemudian klik tombol OK. Kita ulangi langkah yang sama, tapi untuk lebih mudahnya kita copy dulu. Nah, untuk port nomor 7 di sini kita rubah 7. Oke, selanjutnya 8. Terakhir port nomor 10. Oh ya, untuk alamat 172.10, nah 172.10.6.7 dan seterusnya itu adalah sesuai dari permintaan pelanggan. Mereka minta disetting seperti itu. Jadi kita tinggal mengikuti saja apa yang diminta oleh pelanggan kita. Kita close. Langkah selanjutnya kita setting DNS-nya. DNS. Nah, karena kita menggunakan konfigurasi DHCP klien pada port nomor 1 yang terhubung ke ISP atau internet, maka dynamic servernya di sini sudah terisi secara otomatis. Kita tidak perlu menambahkan server DNS sendiri. Nah, kecuali kalau mereka minta server DNS-nya diisikan yang lain gitu ya. Jadi kita bisa rubah di sini. Nah, di sini tinggal kita centang saja allow remote request, kemudian klik tombol OK. Kemudian karena kita juga setting routingnya, maka kita harus tambahkan firewall agar di port nomor 6 sampai 10 itu juga bisa terhubung ke internet. Di sini di NAT kita tambahkan, chain-nya adalah SRC NAT, kemudian action-nya adalah masquerade. Kalau sudah, kita klik close. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita config DHCP server pada port nomor 6 sampai 10. Kita setting di sini DHCP server di menu IP DHCP server ya. Kemudian kita klik tombol DHCP setup, pilih Ether 6, next, next, next. Kemudian di sini kita tentukan IP-nya yang akan diberikan secara otomatis. Kalau saya biasanya tak mulai dari angka 21. Agar apa? Agar nanti kalau tiba-tiba mereka itu minta ada klien atau server komputer tersendiri yang akan terhubung ke situ yang harus dikonfigurasi secara manual,
atau statik, mereka tidak perlu merubah konfigurasi yang ada di MikroTik-nya. Next. Kemudian untuk list time ini biasanya saya config hanya 1 menit. Kalau 10 menit itu terlalu lama. Nah, fungsi dari list time ini sendiri adalah IP yang didapatkan oleh klien itu akan bertahan berapa lama. Kalau 10 menit berarti IP itu akan bertahan di situ selama 10 menit. Kalau 1 menit kan, setelah 1 menit IP-nya akan hilang, akan ganti ketika klien itu terhubung kembali setelah disconnect. Kalau kita setting 10 menit, maka klien akan mendapatkan IP yang tetap manakala dia terhubung atau setelah terputus hubungannya kemudian terhubung lagi dalam jangka waktu sekitar 10 menit itu. Kita next. Selesai, kita tambahkan yang lain, ether 7 dan seterusnya sampai ether 10. Setelah kita tambahkan semua DHCP servernya di ether 6 sampai ether 10, maka langkah selanjutnya kita config sesuai permintaan konsumen juga, tapi yang kita tunjukkan nanti hanya yang dasarnya saja. Untuk yang lanjutnya nanti tidak kita tunjukkan. Kenapa? Karena itu adalah privasi dari konsumen kita. Nah, mereka minta ada pembatasan bandwidth untuk port nomor 10, jadi hanya akan diberi kecepatan akses sekitar 30 Mbps. Nanti kita akan uji coba dimana kalau kita connect ke port selain nomor 10, kecepatan internet kita akan di atas 30 Mbps. Langkahnya yaitu kita klik menu kue, kemudian klik tambah di simbol kue, kemudian kita tentukan targetnya yaitu di ether 10. Nah, di sini untuk target downloadnya mereka minta maksimal 30. Jadi di sini kita tulis 30 M. M-nya harus besar karena Mbps ya. Kemudian untuk uploadnya agar tidak mengganggu koneksi yang lain, mereka minta sekitar 10 atau 15. Di sini kita kasih 10 saja. Nanti kalau sudah kita serahkan ke konsumen, mereka minta ditambah, ya kita tambah. Kita nanti akan sampaikan bahwa ether 10 hanya akan memiliki bandwidth uploadnya maksimal 10 Mbps. Kemudian downloadnya adalah 30 Mbps. Kita config secara dasar saja yang kita tunjukkan ya. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian kita close. Nah, untuk konfigurasi dasar ini sudah selesai. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk konfigurasi lanjutnya, maka kita uji coba dulu kecepatan akses internetnya. Ini saya terhubung di port nomor 2. Kita cek di sini, seharusnya kecepatannya utuh seperti yang kita tunjukkan di awal konfigurasi tadi. Nah, utuh ya, ini ada sekitar 190-an Mbps, dari total bandwidth kita adalah 200 Mbps. Ini masih dianggap wajar karena bandwidth IndiHome itu adalah up to. Jadi kalau kita langganan 200 Mbps, kita dapatnya antara 185 sampai 200 itu masih dianggap, atau minimal 185 itu masih dianggap wajar. Tapi kalau sudah di bawah
180 atau 185, maka sebaiknya kita mengajukan komplain. Nah, ini saya terhubung di port nomor 2. Nah, sekarang kita coba pindah ke port nomor 10 yang sudah kita batasi bandwidthnya. Nah, ini kalau kita copot kabelnya itu secara otomatis Winbox akan terputus gitu ya. Nah, ini kita tinggal klik tombol reconnect, tapi kita tidak lakukan karena konfigurasinya sebenarnya sudah selesai. Kita uji coba saja untuk koneksinya. Nah, kita coba lihat IP-nya terlebih dahulu, apakah kita mendapatkan IP sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi. Kita cek di sini, ini Ethernet, kemudian dicek adapter setting, kita klik status detail ya. Nah, di sini menunjukkan kita mendapatkan IP sesuai nomor port kita dan yang kita sudah setting melalui Winbox ke Mikrotik tadi. Nah, sekarang kita tutup ini, kita uji koneksinya. Ini harusnya uploadnya itu maksimal 10, kemudian downloadnya maksimal adalah 30. Nah, seperti yang terlihat di sini untuk kecepatan downloadnya maksimal adalah 30 Mbps. Di sini dapatnya sekitar 29,3 ya, sekitar segitu. Nah, untuk uploadnya tadi maksimal adalah 10. Di sini kita dapatnya sekitar 9,2. Nah, ini masih dianggap wajar gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah konfigurasi dasar dari Mikrotik. Kita akan lanjutkan untuk konfigurasi Mikrotik. Di sini kita menggunakan Mikrotik, masih menggunakan Mikrotik RP2011, di mana akan kita tunjukkan untuk konfigurasi wirelessnya. Jadi Mikrotik RP2011 ini yang tipe UI ES2HND ini sudah ada wireless di dalamnya. Jadi dia support wireless gitu. Perangkat WLAN-nya sudah ada, maka bisa kita config perangkat wirelessnya. Nah, caranya bagaimana? Kita login ke Mikrotik. Tidak perlu kita lakukan dari awal karena sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Langkahnya yaitu kita klik menu wireless di sebelah kanan. Nah, defaultnya itu biasanya menu WLAN-nya itu tidak aktif. Kenapa? Karena memang bawaan dari Mikrotiknya seperti itu. Itu memang tidak aktif. Kalau kita beli Mikrotiknya dari baru gitu ya. Ini kita bisa aktifkan dengan cara kita klik WLAN ini yang berwarna abu-abu, kita klik tombol centang di atasnya. Nanti akan otomatis aktif dia. Nah, kalau sudah aktif, langkah selanjutnya yang kita pertama kali setting adalah security profilnya, biar kita nanti tidak kembali lagi gitu. Kita tutup wireless, kita setting security profil. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu wireless, kemudian kita pilih security profilnya, biar tidak kembali lagi gitu, tidak mengulang-ulang gitu maksudnya. Kita tambahkan security profilnya, ini tetap tidak kita rubah saja, biarkan. Kita isikan passwordnya di sini sesuai dengan permintaan konsumen kita, passwordnya tidak saya sebutkan. Setelah kita isi, kita klik tombol OK. Nah, kemudian kita ke menu WiFi interface. Nah, ini wirelessnya kita atau WLAN-nya kita double klik. Nah, kemudian kita masuk ke menu wireless. Nah, karena kita akan fungsikan sebagai access point, hotspot ya, maka kita pilih modenya adalah update bridge. Nah, kemudian bandnya kita pilih yang BGN, karena biar perangkat yang baru itu juga bisa mendapatkan akses wireless tipe N ya. Kemudian untuk frekuensi kita biarkan dia dapat channel 1. Ini channel 1 ya, yang paling atas itu channel 1. Nah, kalau kita mau setting auto juga bisa, tinggal kita pilih yang bawah ya. Nah,
fungsi dari pengaturan frekuensi ini agar tidak terjadi yang namanya tabrakan koneksi antar akses point ya. Kalau misal dalam satu ruangan hanya ada satu akses point ya kita bisa pilih bebas, tapi kalau dalam satu ruangan ada beberapa akses point, sebaiknya frekuensinya dikasih frekuensi yang beda-beda. Kemudian SSID-nya kita isikan. Nah, ini saya sensor ya, ini tidak saya tunjukkan. SSID akan saya setting setelah saya tutup. Kemudian untuk security profilnya kita pilih profil yang sudah kita buat tadi, yaitu profil 1. Kalau sudah, kita klik tombol OK. Nah, gitulah cara setting wirelessnya atau WLAN-nya. Nah, ini bisa kita cek di perangkat wireless kita, nanti akan kelihatan kalau sudah kita konfigurasi. Ini tadi belum kita rubah karena nama SSID-nya adalah sesuai permintaan konsumen, tidak boleh kita tunjukkan. Yang penting tadi secara defaultnya adalah MikroTik seperti ini dan sudah kelihatan dan ada keterangan secure, artinya apa? Passwordnya terkonfigurasi. Demikian, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.